Jadi yang bangunan itu tergantung fondasi, dan fondasi itu kalau lemah bangunannya gampang roboh, goyah. Kalau fondasinya kuat, insya Allah bangunannya juga akan kokoh, kan gitu ya. Nah, fondasi dalam hidup ini itulah yang dinamakan tauhid. Orang yang kurang kenal ke Allah, kurang yakin ke Allah, pasti punya Tuhan yang lain. Jadi yang membuat hidup ini gelisah, membuat hidup ini tidak tenang, adalah di hati kita tuh ada yang mendominasi, yang membuat kepikiran siang malam, yang membuat kita berharap dan takut. Nah, kalau itu yang ada di hati ini selain Allah, maka hidup kita tidak akan tenang. Karena duniawi ini tidak bisa membuat kita tenang. Yang membuat tenang itu justru hanya Allah pencipta kita. Makanya orang yang kaya sekaya apapun tetap hidupnya nggak tenang. Mau terkenal, mau kaya, mau keren, tetap aja nggak bisa. Karena tenang itu hanya milik Allah dan hanya diberikan kepada yang ingat kepada Allah, makin yakin, makin tenang. Itu jelas? Insya Allah benar. Gimana nih di Korea? Ke Allahnya kenal enggak? Yakin enggak? Atau masih kurang? Orang Korea ini kalau enggak ya Tuhannya uang lah mungkin ya, orang lain itu ya. Yang enggak Islam mungkin Tuhannya apa di sini? Kerja. Pabrik. Padahal rezekimu udah ada yang ngatur. Nih, jangan takut tidak punya rezeki. Lihat nih 5 hal. 1, takutlah kalau tidak punya keyakinan ke Allah, pasti nggak enak hidupnya. Yang kedua, jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya benar, tidak punya jujur waktu ikhtiar menjemputnya. Ya. Yang ketiga, jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya syukur. Jadi sibuk mikirin yang nggak ada, mengharap yang nggak ada, bukan syukurin yang ada. Yang keempat, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak punya sabar. Karena rezeki itu ada dibuka, ada ditahan, ada diambil. Dan yang kelima, jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya ridho kalau pas Allah sedang ambil. Karena semua rezeki itu ada waktunya pindah-pindah. Itu. Jadi jangan sampai ke Korea ini salah niat, nanti cuma capeknya aja. Ya. Oke, ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada satu pertanyaan Pak Ustadz. Jadi kebetulan saya kan kerja di daerah Singkildong, Korea. Bidangnya. Jadi ketika saya kerja di situ, alhamdulillah Allah buka, saya punya pintu rezeki, sehingga alhamdulillah gaji saya lumayan besar Pak Ustadz. Amin. Jadi pertanyaannya, kalau seandainya saya itu kepengen punya istri 2, itu gimana? Kira-kira boleh atau gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Iya. Berpoligami secara hukum Islam dibolehkan, ya, karena itu bagian dari solusi sebetulnya. Dan hal seperti ini bukan hal yang aneh, bukan hal yang berat. Yang berat itu adalah mempertanggungjawabkannya. Jadi Rasulullah ketika berpoligami tidak minta izin istri-istrinya dulu, beliau nikah saja. Hanya dalam hukum di Indonesia memang sebaiknya minta izin istri untuk mengeluarkan pengadilan surat nikahnya. Rukun nikah ada 4. 1 ada mempelai, pria dan wanita. Ada wali buat wanita, ada ijab kabul. Ya. Nah, kalau sudah mampu, ya sok aja. Hanya lebih bagus memang memberitahu istri walaupun tidak wajib. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, adil juga nanti berat masalah adil ya. Karena adil itu bukan sama rata, tapi sesuai, proporsional.
Ya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Arifin mau tanya Ustaz, kunci-kunci daripada untuk meraih rezeki yang berkah itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya, baik. Jadi setiap orang sudah diciptakan dengan rezekinya, tapi ada yang terhalang. Rezeki yang berkah itu terhalang. Apa rezeki yang berkah itu 3 cirinya. Orang yang rezekinya berkah, 1, dia itu akan oleh Allah diurai, dimudahkan ketemu dengan rezekinya. Yang kedua, dia enggak tamak, jadi merasa enak di hati itu dengan rezeki. Dan yang ketiga, dunia itu akan ngikutin. Tapi kalau tidak barokah, nanti dia akan terus dililit masalah. Terus walaupun uangnya ada, dia nggak pernah tenang. Yang kedua, tidak akan pernah puas hati rezeki yang tidak barokah itu. Udah punya gunung emas 1, dia pasti pikirin gunung emas yang kedua. Dan yang ketiga, dia nggak akan dapat kecuali apa yang sudah ditakdirkan. Nah, kuncinya adalah memperbanyak tobat, karena semua rezeki itu terhalang oleh dosa. Oh, itu orang kafir banyak dosa, kalau dikasih iya, tapi dia dikasih rezeki yang nggak dikasih berkahnya. Kalau ingin rezeki barokah itu harus banyak tobat, jauhi maksiat. Karena yang menghalangi dosa, menghalangi karunia itu adalah dosa. Satu penelpon terakhir. Kenapa gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Saya Tono mau tanya kepada Ustaz. Di sini kita bekerja itu apakah kita disebut profesi atau tidak? Dan mengenai zakat profesi itu memang benar atau tidak? Karena kalau sudah membayarkan masalah zakat itu adalah wajib. Tapi kalau kita sedekah infak itu nggak ada ketentuan jumlah dan besarnya. Mohon penjelasannya. Ya, zakat itu tergantung nisab dan waktunya ya. Ijtihad sebagian ulama, kalau gajinya sudah melampaui batas minimal untuk berzakat, zakatlah, jangan ditunda. Nanti bisa akumulasi jadi setahun kita sudah tidak berat untuk mengeluarkannya. Kalau saya sih lebih senang tiap dapat rezeki dizakatin saja ya, supaya rezeki kita bersih dan nggak akan berkurang harta kita dengan zakat. Bahkan zakat itu akan menumbuhkan sebetulnya rezeki-rezeki lain yang belum ada. Gitu. Terima kasih. Ada berapa orang nih semua yang hadir sekarang? 20-30-an. 20-30 itu apa? Antara 20 sampai 30, ini belum dihitung, Sultan. Harus dihitung, harus jelas semuanya, harus bal. Sebentar. Akurat. Sebentar. Biar masuk surga bareng-bareng. Oke. Baik, kalau gitu rekan-rekan. 26, Ustaz. Oh, bagus sekali ya. Ini kita baru pertama kali ya. Nanti kita coba atur lagi. Saya kan ke Korea bentar lagi ya. Insyaallah. Allah Pak Ustaz, betul. Udah ada beritanya ke sana? Sudah nyebar di Facebook. Oke, baik, nanti ikut aja follow Facebook saya juga ya. Allah Kita segini aja dulu ya. Nanti kita akan kontak-kontak lagi ya, nggak apa-apa ya. Insyaallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, jemputnya. Assalamualaikum. Saya